Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah sehat. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik ya, materi kita hari ini sumber hukum Islam. Ya, sebelumnya kita bacakan dulu indikator pembelajaran kita. Yang pertama, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan menggunakan ICT. Yang kedua, menjelaskan makna isi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan menggunakan ICT. Yang ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Ya. Nah, sumber hukum Islam ya. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua sumber hukum Islam ini adalah sumber hukum Islam yang paling utama ya. Nah, kemudian macam-macam sumber hukum macam-macam dalil yang disepakati menjadi sumber hukum Islam ya. Dalil itu adalah landasan hukum ya, landasan hukum untuk mengambil sesuatu ketetapan hukum. Nah, itu yang dinamakan dalil. Ada beberapa macam dalil yang disepakati menjadi sumber hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum Islam yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Ya, jadi Al-Quran ini menjadi sumber hukum yang menjadi sumber hukum utama ya, sumber dari segala sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran ini ada dirumuskan oleh ulama dalam beberapa kesimpulan definisi atau pengertiannya. Yang pertama, Al-Quran itu adalah lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dalam bentuk-bentuk makna dan lafaznya kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Nah, jadi Al-Qur'an itu adalah lafaz-lafaz Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril ya. Itulah Al-Qur'an. Yang mana makna dan tujuannya, makna dan lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kemudian yang kedua bahwa Al-Qur'an itu adalah berbahasa Arab ya. Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an itu dinukilkan secara mutawatir ya, secara terus menerus ya, sambung menyambung ya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu bisa berkaitan. Nah, ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dalam yaitu bisa dengan yang pertama malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah, ini maksudnya malaikat itu hanya memasukkan wahyu ke dalam hati. Seperti firasat atau
firasat atau feeling ke dalam hati Nabi Muhammad SAW secara langsung. Nah, Nabi Muhammad bisa memahaminya dan menyampaikan kepada umatnya. Kemudian malaikat menyampaikan dirinya berupa langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk berupa seorang laki-laki, manusia, seperti manusia. Jadi tadi yang pertama hanya dengan wahyu dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad, tetapi tidak ada wujud malaikat Jibril itu, tidak nampak. Kemudian bisa dengan cara malaikat Jibril itu menyerupai seorang laki-laki langsung berkata, mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, kalimat dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi ya, wahyu. Nah, kemudian wahyu datang seperti isyarat-isyarat gitu ya, seperti gemerincing lonceng gitu. Nah, dengan isyarat-isyarat seperti itu, wahyu itu datang kepada Nabi dan Nabi bisa memaknainya. Nah, kemudian menyampaikannya kepada umatnya. Kemudian dengan cara bagaimana lagi? Dengan cara malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar wajah aslinya, benar-benar rupa aslinya ya. Bagaimana rupa malaikat itu kita juga nggak tahu karena kita belum ketemu ya, nggak ketemu dengan malaikat. Tetapi Nabi Muhammad sudah ketemu karena salah satu cara malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yaitu malaikat Jibril itu menampakkan rupa aslinya, rupa bentuk aslinya sebagai malaikat. Nah, jadi ada 4 macam cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan cara mengilhamkan, kemudian dengan cara menyerupai bentuk seorang laki-laki, kemudian dengan memberikan isyarat seperti yang memberincing lonceng atau seperti apalah isyarat yang disampaikan kepada Nabi. Kemudian yang keempat dengan bentuk asli malaikat Jibril. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dengan 2 jenis ya. Yang pertama itu ayat-ayat makiyah. Yang kedua ayat-ayat madaniyah. Apa itu ayat-ayat makiyah? Ayat-ayat makiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sebelum Nabi hijrah ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, apapun yang diturunkan Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka itu namanya ayat makiyah walaupun turunnya ketika Nabi berada di kota lain. Nah, kemudian ayat madaniyah. Ayat madaniyah ini ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Walaupun ayat tersebut mungkin aja turunnya di Mekah. Nah, tetaplah namanya ayat madaniyah karena turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, apa lagi yang perlu kita ketahui tentang Al-Quran? Yaitu di dalam ajaran Al-Quran tersebut banyak hukum-hukum ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, dalam usul fikih, pengertian bahasa Arab, usul fikih dan hukum-hukum syariat lainnya, ya. Kemudian hadis, ya, hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal atau disebut pula sunnah kauliyah ya. Nah, itu kalau ucapan itu disebut dengan sunnah yang kauliyah. Nah, di dalam hadis, yang dinamakan hadis itu tadi kan ucapan, perbuatan, persetujuan Rasulullah tentang perilaku kehidupan sehari-hari manusia. Nah, apa itu? Jadi ada hadis ini terbagi di 3, yaitu
hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu adalah hadis yang berupa ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi berucap, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya ya kan. Jadi itu qala berarti Nabi itu berkata. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, berucap. Nah, yang kedua adalah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, misalkan Aisyah radhiyallahu anhu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Jadi itu ya apa yang dilihat oleh sahabat. Misalnya Aisyah menceritakan kelakuan Nabi, perbuatan Nabi. Nah itulah yang namakan hadis fi'liyah, hadis perbuatan yang dilakukan Nabi itu menjadi hadis ya. Kemudian yang ketiga itu persetujuan. Nah, apa itu persetujuan? Misal sahabat melakukan sesuatu hal, kemudian Nabi diam aja, tidak melarang. Nah, itulah namanya persetujuan. Berarti boleh dilakukan. Boleh berarti tidak dilarang. Itulah tiga hadis ya, hadis fi'liyah, hadis qauliyah, hadis fi'liyah dan hadis takririyah, yaitu hadis persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ijma. Nanti satu persatu ini akan kita bahas kembali, keempat-empatnya sumber hukum Islam ya. Yang ketiga itu adalah ijma. Nah, ijma itu adalah menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma itu adalah kesepakatan beberapa ahli istihsan atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Maksudnya begini, ijma itu ialah kesepakatan beberapa para mujtahid ya, sejumlah mujtahid, beberapa alim ulama, orang yang berpengetahuan dan memenuhi syarat untuk ijtihad. Nah, untuk ijtihad ini ada beberapa syaratnya, nanti kita ulas satu persatu ya. Nah, kesepakatan beberapa mujtahid tentang hukum Islam yang tidak ada ketentuannya secara qot'i ya. Tidak ada ketentuan secara qot'i dan tidak ada tidak ada di dalam Al-Qur'an ketetapannya secara qot'i dan tidak ada juga di dalam hadis ketetapannya, akan tetapi dituntut untuk memberikan ketentuan hukumnya ya. Dituntut untuk memberi ketentuan hukumnya, maka berijtihadlah beberapa ulama tentang hukum tersebut. Nah, jadi ijtihad ini juga tidak sembarangan. Ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya siapa saja yang boleh untuk menjadi mujtahid ya. Siapa aja yang boleh berijtihad atas sesuatu hukum tersebut. Jadi kalau sekarang kita lihat itu MUI ya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan, tapi itu bukan ijtihad, itu hanya fatwa dengan berlandaskan fatwa itu juga berlandaskan kepada sumber-sumber hukum Islam yang termasuk juga ijma ya. Tidak, jadi MUI sekarang itu walaupun mereka mengeluarkan sesuatu hukum, mereka belum disebut dengan mujtahid ya, belum mujtahid. Mereka membuat suatu hukum itu masih berlandaskan kepada sumber-sumber hukum Islam yang termasuk juga ijma ulama ya. Kemudian yang keempat itu adalah kias ya. Kias ialah menyamakan sesuatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya ada dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat hukumnya. Nah, maksudnya begini. Kias itu adalah menyamakan satu peristiwa. Misalkan sekarang ini kan menyamakan satu peristiwa atau keadaan atau sesuatu hal yang
tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada pada Al-Quran, ketentuan hukumnya, maka sementara sekarang ini ada yang memang harus kita ambil ketentuan hukum, ya. Jadi ini yang namanya kias. Jadi disamakanlah ilat hukumnya itu adalah sebabnya gitu. Contohnya Ibu buat contoh khamar. Yang diharamkan jelas itu adalah khamar. Khamar itu apa? Khamar itu adalah minuman yang memabukkan, menghilangkan akal. Nah, sementara namanya khamar. Nah, sekarang ini bukan hanya khamar, datang yang namanya heroin, yang namanya ganja, yang namanya ekstasi. Nah, dulu kan tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, jadi tidak ada di dalam Al-Quran nasnya, tidak ada juga di dalam hadis. Nah, ijtihad ulama juga tidak ada, karena ijtihad ulama waktu saat itu belum ada tentang heroin, tentang ekstasi, ganja itu apalagi ganja adanya di banyaknya tumbuh di Aceh, ya kan? Nah, disinilah diambil kias hukumnya. Para ulama yang belakangan mengambilnya dari kias. Nah, disamakanlah ilat hukumnya. Kalau tadi heroin itu memabukkan, menghilangkan akal, nah disamakanlah dengan khamar. Khamar itu kenapa diharamkan? Karena itu menghilangkan akal. Manfaatnya lebih sedikit, mudaratnya lebih banyak. Nah, jadi itulah manfaatnya hanya mungkin menghangatkan badan, ya. Kalau minum khamar katanya hangat badannya, sementara mudaratnya lebih banyak. Apa mudaratnya? Hilang akal, memabukkan. Nah, ini mudaratnya. Kemudian juga bisa kita lihat sekarang ini ya, organ-organ tubuh kita yang di dalam bisa rusak dikarenakan minuman yang beralkohol. Nah, jadi mudaratnya lebih banyak. Jadi disamakanlah dengan yang tadi, yang sekarang ini banyak yang namanya ekstasi, heroin, dan segala macam narkotika, ya, minuman-minuman yang memabukkan atau pil-pil yang memabukkan, yang menghilangkan akal, maka ilat hukumnya disamakanlah kepada khamar. Makanya dia pengambilan hukumnya itu dengan kias, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ya kita bahas satu persatu. Salah satunya itu adalah yang pertama itu kita bahas kembali itu Al-Quran. Ya, yang sumber hukum Islam tadi, yang 4 itu kita bahas satu persatu. Apa itu Al-Quran? Yaitu Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari benda atau masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang, ya. Qur'anan itu sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah. Ini pengertiannya yang secara definisinya, ya. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Jadi dengan bahasa Arab, dan membacanya dianggap ibadah, bernilai ibadah, ya. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Nah, jadi jelas ya, Al-Quran itu dijelaskan bahwa membacanya bernilai ibadah. Beda dengan kita membaca Quran, ya. Membaca Quran tidak ada nilai ibadahnya, tetapi bisa menjadi nilai ibadah dengan niat yang baik, ya. Dengan niat yang baik, kita apapun yang kita lakukan bisa menjadi nilai ibadah, tergantung kepada niat. Kemudian kemukjizatan Al-Quran itu ya, mukjizat itu sendiri artinya ajazah, yaitu lemah, ya. Mukjizat itu artinya ajazah, yaitu lemah. Nah, apa maksudnya? Jadi maksudnya itu
Al-Quran itu, mujizat Al-Quran itu adalah bisa menjadi penguat untuk mendukung kebenaran kenabian ya, kenabian seseorang nabi atau kerasulan seorang rasul itu, sekaligus bisa menjadi untuk melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenarannya. Jadi mukjizat itu bisa apa ya, tadi asal kata izaja itu ya, melemahkan, lemah, dan pengertiannya itu mukjizat itu sendiri adalah penguat, ya kan, menjadi penguat bagi kebenaran kenabian atau kerasulan dan sekaligus melemahkan musuh-musuh yang meragukan kebenaran kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul. Nah, kemudian mukjizat ini menjadi bukti ya, bukti mukjizat Al-Quran, berarti bukti otentik Al-Quran itu ya, bukti otentik Al-Quran itu sendiri ya. Nah, bisa kita lihat apa buktinya kemukjizatan Al-Quran itu. Yang pertama dari segi gaya bahasanya. Dari segi gaya bahasa, kemudian susunan kalimat, kemudian hukum ilahi yang sempurna, ketelitian redaksinya, kemudian tentang hal ghaib, kemudian isyarat-isyarat ilmiah. Nah, ini dari gaya bahasanya ya, kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu memiliki gaya bahasa yang luar biasa ya, kehalusan bahasanya, kemudian susunan apalagi ya, banyak sastranya ya, kalau kita bahasa bilangkannya sastranya, yang dimana sangat sulit untuk menirunya ya. Bahkan Allah pernah menantang orang kafir untuk meniru Al-Quran ya, silahkan kalau ingin menandingi Al-Quran silahkan buat yang bisa menyerupai Al-Quran. Ternyata orang kafir tidak bisa mencontoh Al-Quran ya. Nah, dari gaya bahasa ini juga lah bisa menarik perhatian, menarik orang-orang yang mendengarnya menjadi memeluk agama Islam. Contohnya sahabat Nabi Umar bin Khattab memeluk agama Islam itu karena mendengar adiknya membaca Al-Quran, karena mendengar gaya bahasa Al-Quran yang sangat indah, karena mendengar alunan pembacaan adiknya tadi, itulah yang meluluhkan hatinya dan memeluk agama Islam. Nah, jadi baik ya, kemudian susunan kalimat ya, susunan kalimat Al-Quran dapat dikatakan mukjizat juga. Kenapa? Karena jadi Al-Quran ini tidak bisa manusia meniru susunan kalimatnya dengan kaidah. Kalau dia dibilang ya kaidah nahu dan syarafnya, kaidah penulisannya, gaya tulisan bahasanya, kemudian kaidah apa ya dibilang ya, sastranya sangat tinggi ya, sehingga tidak bisa ditiru. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa menirunya ya, dengan sangat berbeda antara hadis kudusi dengan Al-Quran. Padahal redaksinya itu, maknanya itu sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu kan Al-Quran itu kan lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaiannya, walaupun penyampaiannya dengan malaikat Jibril. Nah, sementara hadis kudusi itu maknanya dari Allah, sementara lafaznya itu Nabi Muhammad sendiri yang menciptakannya, bahasanya ingin menyampaikannya. Nah, jadi maknanya aja dari Allah, makna penyampaiannya
lafaznya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat. Nah, tidak bisa menyamai Al-Quran, sangat berbeda. Nah, itu salah satu ya susunan kalimatnya. Jadi bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa meniru kalimat yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya, ini masih panjang kita untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Bagaimana? Karena ini masih panjang pembahasan kita tentang sumber hukum Islam ya. Jadi kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Baik. Oke? Oke, Ma'am. Oke ya. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.